Sudah siap Ibu? Siap, tapi agak Oke. ini ya Pak. Pertanyaan Agak goyah. saya, apakah junjungan umat Islam, suri tauladan umat Islam yang bernama Muhammad, ya, menghargai dan memuliakan wanita? Kalau iya, contohnya apa? Tertulis di mana? Silakan. Apa namanya, memuliakan wanita. Dikatakan dalam hadis bahwa pada zaman dahulu kala Nabi Muhammad ya kan Nabi Muhammad hidup. Iya, hadisnya apa Bu? Kita Saya buka sudah sama dipatahkan Pak. Saya Bu mau Ainun. bicara, saya udah dipatahkan Iya, seolah-olah gini, semua omongan Bu saya Ainun, salah semua. Bu Ainun, Kalau Bu begitu Ainun, ya udah. hadisnya Ya, hadis saya apa? mau ngomong benar-benar Hadis, kan pada zaman hadisnya hadis dahulu apa? kan benar Pak. Saya Goblok. Hadisnya hadis apa? Kamu dari kemarin ngomong dalam sebuah hadis, ditanya hadisnya apa? Ngoceh dia. Oke, kalau ini ajaran Allahnya, ya, tidak ada toleransi. Dalilnya di mana? Banyak. Al-Maidah 51 termasuk salah satunya lagi yang ditunjukkan sama Devano. Kalau pengajaran Rasulnya yang bajingan itu, ya, kita lihat salah satunya, dalilnya banyak. Abu Daud 4832, tolong Devano. Apakah dia mengajarkan toleransi? Si utusan yang diutus untuk ngewek dan ngerampok ini. Host bisa bantu host? Abu Daud 4832. Berapa? Salah satunya ya, kurang lebih ada 10 dalilnya mengajarkan tidak toleransi. Kita lihat ajaran 832. Gimana? 4832. Kita lihat ajaran junjungan ya suri tauladan. Apakah dia mengajarkan toleransi? Ya, saya bacakan ya. Dari Nabi beliau bersabda, janganlah kalian berkawan kecuali dengan orang mukmin, dan jangan sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Itu ajaran toleransi dari utusan yang Allah berikan. Jangan pernah berteman. Itu perintah loh. Apakah cocok diterapkan di negara NKRI yang berdasarkan Pancasila? Acinta. Ya, dilanjut dulu Bunda sampai menurutmu, nanti amarahnya saya dengar. Devano bisa minta tolong dibukakan nggak di layar besar yang dibacakan sama Snowan? Terus dia suruh menjelaskan ayat itu supaya 80 orang tahu bahwa Muhammad junjungannya itu mengajarkan ya yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ditampilkan, bukan kayak Alcinta ngomong lakum di kulum nggak ditunjukkan. Ditanya toleransi lakum di kulum. Yang kasih gitu loh Bunda. Bikin video. Abu Daud 4832 ya tadi ya. Kita lihat ya, ajaran Islam apakah ya mengajarkan toleransi. Tuh. Ini junjungan, panutan, suri tauladan. Apakah mengajarkan toleransi? Kita lihat dalilnya. Salah satu dalilnya dari 10 dalil. Ya, selamat siang, tahan dulu. Coba Alcinta baca. Aja Bunda, nanti daripada saya ngomong Bunda gak enak hati, saya dengar. Oke, ini Muhammad memerintahkan apa di sini? Tolong Pak Snow White, tolong dibacakan lagi. Setelah itu kamu harus jelaskan dengan betul atau tidak. Kamu nggak perlu menjelaskan apa. Betul tidak Nabi Muhammad mengajarkan ya untuk tidak bertoleransi. Ya. Ya. Tidak bertoleransi. Dari Nabi
beliau bersabda, janganlah kalian berkawan kecuali dengan orang mukmin, dan jangan sampai memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Oke, thank you Pak Snowet, jangan ditutup, minta tolong ya. Alcinta dibuka mute-nya. Betul tidak? Ya, junjunganmu suri tauladanmu ini mengajarkan melawan Pancasila. Betul. Betul. Lanjut. Oke. Dilanjutkan dulu Oke, sampai sebentar, Alcinta. Menurut Tetangga. kamu, Alcinta, menurut kamu, junjunganmu, Alcinta, menurut kamu, junjungan umat Islam, suri tauladan umat Islam ini cocok nggak ajarannya dengan Pancasila? Ya, Pancasila sendiri itu yang merumuskan kan umat Islam tuh. Sekali lagi, cocok nggak ajaran Muhammad ini dengan Pancasila? Hah? Cocok. Silakan dilanjut. Cocok apa Harusnya enggak? dilanjutkan, diselesaikan nanti baru selesai. Cocok atau tidak ajaran Mamat ini ya dengan Pancasila? Cocok. Hah? Cocok. Cocok loh. Oke, kamu baca dulu. Udah berkali-kali loh, Baca. masa ulang-ulang. Kamu baca. Pancasila salah satunya apa? Persatuan Indonesia. Goblok Wabangka. Perang, tentu Sila pangeran. Wabangka, dengerin. Aduh, gak boleh ngomong ya, saya nyimak aja, silakan. Salah satu sila di Pancasila. Wabangka, dengerin. Aduh, gak boleh ngomong ya, saya nyimak aja, silakan. Salah satu sila di Pancasila. Wabangka, dengerin. Aduh, gak boleh ngomong ya, saya nyimak aja, silakan. Salah satu sila di Pancasila. Dalil yang ditunjukkan tadi cocok nggak dengan salah satu sila Persatuan Indonesia? Ajaran bagindamu itu loh. Alcinta. Lanjut dulu Bunda, nanti kalau sudah siap. Cocok tidak? Nggak perlu. Cocok atau tidak? Kamu baca, makanya kamu yang baca. Cocok. Oke. Cocok di mana cocoknya? Di mana cocoknya? Justru Muhammadmu sama Allahmu melarang kalian punya teman. Ya, orang mukmin. Gak boleh kalian berteman dengan orang mukmin. Tapi Pancasila jelas. Persatuan Indonesia bukan persatuan orang mukmin, tolol. Apa harus diganti tuh Pancasila? Siang silanya persatuan orang mukmin. Di mana cocoknya, Alcinta? Persatuan tadi Pancasila dengan ajaran nabimu tuh cocok nggak? Cocok lah. Nah, belum nih pertanyaannya, biar Alcita jawab nih. Kalau enggak Ya, ini si Ahmad. Alcita jawab ya. Itu tadi Saya boleh menjawab cocok, ya saya jawab Gimana? cocok. Oh, bernarasi kan dipotong kan gitu. Nah, silakan dilanjut aja. Saya nyimak. cocok. Nah, yaudah, aneh kasih waktu buat ente jelasin ya, tapi jangan muter-muter ya. Waktunya berapa menit ente minta? Alcinta. 5 menit. Oh, jangan 5 menit. Waktu kalau sama Bunda itu. Yang seperti ini biasa. Saya Ya nggak udah tahu. cepet, ente jawab itu, ya. Kalau dikatakan rahmatan lil alamin, Iya, dalilnya jangan dibias. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka Pancasila cocok untuk memberi rahmat kepada seluruh Sebentar, Alcinta. Sebentar, tua bangka. Sebentar. Belum 1 menit. Kamu jangan lari-lari. Dalil tadi itu loh. Coba, Bang Snowet, tolong dibukakan lagi. Dia nggak mau baca, ya. Tolong Bang Snowet, ya. Tadi perkataan Muhammad yang cabul ini bilang apa? Muhammad cabul. Jangan berteman dengan orang mukmin. Tuh, nih, yang saya bahas dalil saya ini. Jangan dilakum, dikulum, diisep-isep itu jangan. Nih, kamu baca. Kamu mau baca nggak? Ya, silakan dibaca biar nanti Baca. Kamu baca. Silakan Alcinta. 13. Silakan baca. Apa yang dibaca? Silakan dilanjut. Ini loh ajaran nabimu yang brengsek nih loh. Kamu aja yang baca kok.
Kamu aja yang baca saja, Pak. Oke, aku baca ya. Silakan. Oke. Rasulullah bersabda, janganlah engkau ya bersahabat kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makanannya kecuali dengan orang yang bertakwa. Menurut kamu, umat Islam dilarang berteman kecuali dengan orang Islam. Menurutmu cocok nggak dengan sila persatuan Indonesia? Cocok. Gimana cocoknya? Ya orang Islam bersaudara dengan orang Islam kan boleh-boleh saja. Ini, host ini yang kamu jadikan narasumber model begini. Iya, saya lucu juga. Saya jadikan narasumber lucu juga. Saya tanya, Siapa cocoknya yang nyalain gimana? hostnya nih? Bukan hostnya gimana? Hostnya gimana? Oh, saya ini ngawur. Hostnya gimana? sih, loh. Iya, narasumber Iya, nggak keren kamu ya diundang. harus aktif dong tuh narasumbermu itu. Siap. Bukan hostnya gimana? Sialan lu. Udah lu cuci piring aja di bawah. Ada di sini Tuhan. Penguasa nih tuh. Ini harus Oke. Jadi bisa saya bantu jawab Juga Kak? kayak gini, Alcinta. Ente kalau ditanya lu jangan muter-muter gitu loh. Gitu loh. Kalau misalnya nih cocok nggak sama Pancasila? Kalau menurut Ane sih kagak gitu loh. Nggak tahu menurut ente gimana? Boleh aku jawab Kak? nggak harus sesuai dengan pandangan guru Udin. Ya masa saya Enggak. ikuti guru Udin? Gini, Ane kan juga Islam, tapi semua sila yang ada di Pancasila itu bertentangan sama Islam. Ente harus jujur tuh. Kita harus jujur sama ajaran kita, kan gitu. Boleh aku jawab Kak? Ya gimana? Tapi jangan ini ya, jangan muter-muter. Ntar Ane babak belur diserang sama Kristen di atas. Oh iya, aku jawab ya Kak ya. Berkaitan dengan tadi apakah persatuan Indonesia, kalau persatuan Indonesia ya kalau di Al-Quran kalau tidak salah ayatnya apa itu, wa'tasimu cuman bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berkaitan dengan tadi kan bicara tentang toleransi. Nah, Belum pertanyaannya tadi, toleransi, bukan ini, bukan gitu. Iya. Gitu. Cinta, di mana Allah mengajarkan tadi kan pertanyaannya di mana Muhammad itu mengajarkan tentang toleransi. Oh kan? iya, Makanya boleh aku jawab dibuka Kak? dari Abu Daud tadi. Boleh aku jawab Kak? Silahkan. Oh iya, terima kasih teman-teman Kristen. Tolong didengarkan baik-baik jawaban saya. Kamu berdasarkan sebentar. Kamu Lihat berdasarkan dulu biar pendapatmu. enak biasa. Sebentar Pak Alcinta, sebentar. Kamu bawa data atau kamu bawa bibir? Saya bawa data Pak, sabar. Oke, Saya baca silahkan saja. sebutin. Saya klarifikasi di sini. Silahkan bro, sebutin. Saya sebutkan datanya dari mana. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Wah, kalau itu Ane malah kena hajar kalau pakai ayat itu, Bang. Turun. Nggak apa-apa, dilanjut aja nggak apa-apa. Pendusta, orang ditanya dalil Islam kok bawa-bawa Alkitab, dasar brengsek lo. Kalau ente pakai dalil itu, Assalamualaikum justru warahmatullahi Ane yang jadi Islam ini yang kena hajar gitu. Brengsek juga ya lama-lama ya. Naik Kalau toleransi ini saya jawab, dalilnya itu tadi la ikraha fiddin, kemudian surat Yunus, walau syaa rabbaka la amana man fil ard kulluhum jami'a, itu kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Yunus. Pak Alcinta sebutkan itu surah Yunus ayat berapa Pak Alcinta? Ya, sudah sebulan. Surah Yunus ayat berapa? Ya, 99. Percuma, saya kasih tahu nih bocoran ya sama kalian ya. Surah-surah tentang perdamaian di dalam Islam itu surah-surah Makkiyah. Surah Yunus yang tadi dibacakan sama Pak Alcinta itu surah-surah Makkiyah. Surah-surah Makkiyah itu sebelum Muhammad hijrah ke Madinah di saat orang-orang Islam itu masih sangat sedikit dan Islam itu masih disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Tapi ketika ayat-ayat Madaniyah yang turun seperti At-Taubah itu langsung memerangi.
perbandingannya itu ketika Islam itu sudah banyak pengikutnya, ya Muhammad sudah punya banyak pengikut, langsung ayat-ayat Madaniyah nih keluar seperti At-Taubah ayat 5. Jadi nggak usah sok-sokan bawa Yunus. Saya tahu itu surah Makiyah. Masya Makiyah Allah. ketika Muhammad itu pengikutnya masih sedikit sekali. Orang disebarkan Nah, secara iya. sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah kok. Gimana mau melawan? Ya masih toleransi. Devano. Yang Islam Evan harus ngomong. sabar, biasakan mendengar. Kita diajarkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jangan kebawa Tanlin Alamin tuh kayak Rizik gitu ya, kayak Rizik, kayak Habib Novel tuh rahmatan lil alamin. kayak intro Belum selesai menjawab kok gitu. Masya Allah. Devano. Ente kalau ngomong jangan suka benar ya. Masya Allah. Masa begitu jalan ceritanya? Iya kan Pak Alcinta ya? Ini saya jawab. Kalau Islam sudah biasa, Bang Prof. Santai aja, mak saya santai. Kita diajarkan rahmatan lil alamin. Pak Alcinta ini bukan Islam yang kafah, wajar dia toleransi. Ya, karena ketika Islam itu sudah menjalankan Islam yang kafah, otomatis jadi tidak toleransi. Itu Islam yang betul. Jawab, Pak. Ketika ada orang Islam yang toleransi, berarti Boleh dia saya belum jawab? Islam secara kafah itu. Boleh saya Jelas. jawab, Pak? Jangan menghentikan Bang Tipanuk, biar diselesaikan dulu, nanti baru gantian. Silakan Bang Tipanuk dilanjut sampai puas. Saya simak. Iya, kalau saya tuh minta kejujuran dari Islam ya. Kalau dibilang lakum dinukum waliyadin, itu semua makiyah. Itu semua ayat-ayat makiyah. Itu semua ayat-ayat itu turun di kota Mekah. Di saat Islam itu masih disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Ya wajar aja toleransi, karena Islam masih sedikit. Ya, ketika itu Muhammad itu takut dengan paman-pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, karena Abu Jahal dan Abu Lahab itu punya banyak pengikut. Dan ketika itu juga Bilal ketika masuk Islam itu, Bilal itu ditindih badannya di atas batu, dipersekusi. Makanya Islam itu kalau masih sedikit toleransi, tapi ketika sudah banyak pengikutnya seperti saat Muhammad sudah pindah ke Madinah, ayat-ayat At-Taubah itu turun, perangilah, perangilah, perangilah. Padahal perangnya apa? Siapa yang perang? Gak ada. Jadi kalau ngomong toleransi bullshit lah. Ya, kita di Indonesia ini yang minoritas-minoritas ini sudah tahu ya. Kelakuan kalian ketika bulan puasa tuh seperti apa? Ya, kelakuan kalian ketika kami mau bangun gereja susahnya bikin izin tuh bukan main. Kalian jangan tutup mata dengan kejadian yang baru-baru ini terjadi di Cidahu. Ya. Jangan tutup mata. Kalau dibilang Islam toleransi bullshit. Mustahil Islam toleransi, mustahil. Nggak ada, Bang. Ini Karena ketika saya pun menjadi seorang Kristen, saya pun dipersekusi juga, tidak ada toleransi. Astagfirullah. Kalau Islam toleransi, saya tidak mungkin dipersekusi keluarga sendiri, nggak mungkin. Ya, jadi jangan inilah, jangan ngomong-ngomong keluar angin aja lah. Kita lihat realitanya. Kalau Islam toleransi, tidak ada akun-akun seperti Nandar, Zuma, dan Rifa. Ya. Dan para pengikutnya itu tidak ada komal-komal seperti Yusuf PI. Kalau Islam toleransi ya sudah, kalian itu buka komal, ajarin aja agama kalian. Ini kalian buka komal selalu yang disebut-sebut Kristen. Bahkan Abdul Somad dalam ceramahnya mengatakan salibnya orang Katolik itu ada jin. Kurang ajar. Kurang ajar itu yang namanya Abdul Somad. Toleransi itu? Tidak. Udah di take down tuh videonya semua. Kurang ajar. Semua di take down di YouTube. Iya, betul. Lanjut teman-teman. Lanjut. Iya, mungkin tambahan sedikit dari saya ya. Oke, baik. Ya, untuk sementara saya bukan prof dulu ya. Oke, saya mau tambahin ya dari pernyataan Devano tadi ya. Memang Devano ini yang apa yang dari dia omongkan tadi, Masya Allah, memang benar. Karena apa? Yang pertama, kita lihat aja ya.
pada saat umat Islam ya mempersekusi ya kita sedang diibadah, mereka sedang mengubah asas-asas negara. Contoh, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 19 itu bahwa setiap umat yang setiap kewarganegaraannya itu bebas memeluk agamanya. Ya, itu bebas memeluk agama. Tetapi apa kita lihat ya? Pemerintah ini tutup mata setiap kita dipersekusi, dibubar-bubarin ya. Mau bangun gereja apalagi gerejanya belum dibangun surat penolakannya udah keluar. Nah, yang pertama ada di Pancasila ya. Mereka nggak tahu bahwa di situ sila pertama ada namanya ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Tauhid. Nah, itu beda. Kecuali di Pancasila tertulis ketuhanan yang Maha Tauhid, itu namanya bukan Indonesia. Itu namanya Indoneslam. Nah, yang kedua, di kaki burung Garuda, ya yang kita lihat, kita semua mungkin pernah sekolah ya. Kita pernah lihat tuh di dinding, ya itu pasti ada burung Garudanya tuh di tengah. Di kaki burung Garuda itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya beda-beda tetap satu, tapi kenyataannya kamu beda saya geruduk. Apakah yang saya omongkan ini salah, Pak Alcinta? Karena saya bisa menunjukkan bukti-buktinya sebenarnya. Ya, terus fitnah Islam kafir. Loh, enggak fitnah. Masa saya dituduh fitnah? Enggak ada, jangan ya. Nanti kalau saya buka datanya kalian bilang itu oknum. Ya ampun, oknumnya tapi Islam gimana sih? Janganlah ya. Nah, habis itu mereka mengubah, banyak yang diubah sebenarnya ya. Makanya undang-undang pun menurut saya itu harus dikoreksi sedikit, karena harusnya tertulis di situ bahwa sesungguhnya Islam di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Terima kasih. Silakan yang Kristen lagi yang ingin menyampaikan narasinya, silakan dilanjut. Silakan, saya simak dulu nanti baru saya tanggapi. Bang, si Bang Alcintanya dulu menyangka. Jangan terlalu banyak juga otennya. Enggak apa-apa, Si saya Bang Alcinta ini Bang Adi, saya malah Jadi enggak, tadi tentang makia itu loh Bang. Ayat makia itu aku penasaran, betul nggak tuh? Jangan-jangan si Devano itu pembohong. Yang tentang ayat makia itu aku pengen denger Bang. tentang ayat makia atau bukan sudah disebutkan Bang. Ayo buktikan kalau surah Yunus itu Makkiyah atau Madaniyah, silakan. Sudah benar, sudah. Saya koreksi benar. Sekarang kalau sudah siap mendengarkan saya ngomong, kalau masih ada yang dinarasikan saya dengarkan. Silakan. Bang, aku boleh ngomong dikit ya, host, sedikit aja. Di tempat kami, host, dibuka ibadah, tapi dilarang beribadah. Nah, gimana itu pendapatnya Bang Cinta? Abang Cinta bilang ada toleransi, tetapi di tempat kami tidak ada toleransi, Bang. Orang ibadah dilempar, Bang. Nah, gimana itu? Saat saya ibadah sama suami, langsung loh saya lihat dilempar sampai kami keluar. Itu maksudnya gimana ya, Bang? Tolong dijelaskan ya, Bang. Bang Hos, gimana? Selamat siang semuanya. Izin bicara boleh nggak? Izin bicara boleh nggak? Tafadol Pak. Izin bicara boleh nggak, Os? Tafadol itu artinya silakan Bang Maria, silakan tafadol, silakan. Iya, tadi udah dibilang tafadol Pak. Jadi ini ya teman-teman oten-oten ya, ini cocok dicalonkan jadi pahlawan nasional yang ada gambarnya nih. Ini layak ini jadi pahlawan nasional. Ini membangkitkan kebinekaan tunggal ikaan. Jadi kalaupun oten-oten dihancurkan beribadahnya, dihalangi, itu sesuai dengan surat yang ada di Quran. Perangilah ya, wajar. Ya, shalom. Silakan Bang, ada tamu. Kalau ada perempuan lebih bagus kita lanjutkan tentang perempuan. Tora, selamat siang. Ya, yang ini mau kasih saran.
Mau kasih saran aja Kak, boleh. Kasih saran nanti di kotak-kotak depan. Tadi lo masuk ada kotaknya nggak? Ya, boleh. Ya, Tora udah dibilangin kalau lo ketinggalan, lo lewatin sih kotak sarannya nanti. Lo udah masuk di dalam nggak bisa kasih saran. Bentar aja kok. Biar kita semua. Masih masa gue bingung teman-teman Kristen ya. Kalau udah dibilang jangan maksa lo kayak abad ke-7 aja pemaksaan. Lo kotak saran ada di bawah tuh, bukan ada di depan, di bawah. Sulit nekatnya nyata lagi. Tadi ngaku Kristen, sekarang Muslim. Lo gimana sih? Nah ini kadang-kadang ya berat nekatnya nyata betul-betul. Ya, Ainun. Ya, selamat siang. Wih, Bu, siang-siang suara ibu begini habis diapain nih? Ngapain? Lah kok nanya suara? Kan Suaranya- saya mau diskusi. Suara saya memang jelek dari sananya. Bukan jelek justru, suara kayak begini ibu lagi Oke Bang Yon, diapain? mempersingkat Ya. waktu aja, nanti dia lari lagi Oke. takutnya lari. Oke Bu Ainun, ya sekali lagi, karena mumpung ada wanita Islam kita bicara wanita, ya langsung saja pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad, junjungan panutan suri tauladan umat Islam itu menghargai dan memuliakan wanita? Silakan. Gimana intinya? Ibu fokus, tolong didengarkan supaya tidak berulang-ulang saya memberikan pertanyaan. Sudah siap Ibu? Siap, tapi agak Oke. ini apa? Pertanyaan agak goyah. saya, apakah junjungan umat Islam, suri tauladan umat Islam yang bernama Muhammad, ya, menghargai dan memuliakan wanita? Kalau iya, contohnya apa? Tertulis di mana? Silakan. Apa namanya, memuliakan wanita. Dikatakan dalam hadis bahwa pada zaman dahulu kala Nabi Muhammad itu, ya kan Nabi Muhammad hidup. Iya, hadisnya apa Bu? Kita Saya buka sudah sama dipatahkan Bu, Pak. Saya Bu mau Ainun. bicara, saya udah dipatahkan Iya, seolah-olah gini, semua omongan Bu saya Ainun, salah semua. Bu Ainun, Kalau Bu begitu Ainun, ya udah. hadisnya Ya, hadis saya apa? mau ngomong benar-benar Hadis- kan pada zaman hadisnya hadis dahulu apa? kan benar Pak. Saya Goblok. Hadisnya hadis apa? Kamu dari kemarin ngomong dalam sebuah hadis, ditanya hadisnya apa? Ngoceh dia. Tunjukkan contoh, ya. Apakah benar, ya, Nabi Muhammad memuliakan wanita dengan cara, ya, memukul Aisyah di hadis Sunan Nasai 2010? Itu bernarasi itu gitu Ainun. Ya. Apakah itu yang disebut memuliakan wanita dan menghargai wanita sementara dia melakukan KDRT kepada istrinya sesuai hadis Sunan Nasai 2010? Itu aku ajarin kamu Ainun. Jangan kamu bilang sesuai hadis, tapi kamu nggak nunjukkan hadis apa. Ya. Apakah betul dengan dimuliakannya wanita itu wanita digenjot dulu habis itu dibayar? Sesuai surat An-Nisa 24. Itu baru bernarasi karena menunjukkan dalil. Kamu narasi sesuai tapi nggak tahu sesuai di mana. Ayo. Bahwa itu dalil, membantah dalil dengan dalil, bukan dalil saya bawakan, kalian membantah dengan congormu berdasarkan otakmu doang. Dalil itu dipatahkan dengan data pembandingmu. Saya bawa dalil kok dibantah dengan saya tidak bisa, kebiasaan Islam itu. Makanya saya bilang teman-teman Muslim, Arab bersabar. Ini ujian.
ketika kalian untuk menjawab atau menanggapi, silakan pakai dalil, jangan pada dahulu kala. Nah kalau itu saya ingatnya jadi baca-baca apa sih? Sampai saya minta tolong hostnya, tolong dibukakan. Lah berarti kan saya bernarasi ya sesuai dasarnya, ada dasarnya, bukan kayak kalian. Kalian tuh mau narasi duluan, dasarnya nggak ada. Pengajian nggak pada dalilnya itu di pengajian. Dalil yang saya tunjukkan itu kamu boleh bantah, boleh, sangat boleh. Tapi harus dibantah dengan data pembandingmu. Bukan kamu bantah dengan yang ada di otakmu. Bicara apa sih? Bicara asal-asal. Pak Todi, suara saya ada nggak nih Pak Todi? Ada Pak, ada Pak. Ada ya? Iya. Sinyal tadi. Jangan asal-asalan ya. Paling enggak siapin dalil satu atau kan udah dibilang kalau nggak tahu udah tinggal tunjuk tangan. Saya nggak tahu, nggak dipaksain. Abdul Hamid sama siapa tadi, Ibu Ainun ya. Siap bersabar, jangan ngamuk-ngamuk ya. Nggak ada di sini sebenarnya kan mau diskusi nggak ada yang menghujat. Lo naik ngapain Tora? Mau kasih apa lo? Yang jelas. Pitek. Selamat siang. Pitek. Nekat ternyata. Repot deh. Oke, Tora ya. Masih penasaran diminta naik kayak dapat hadiah aja. Ya, Tora, tadi kenapa lo gue tanya lo Kristen Islam, lo bilang Kristen, sekarang Islam, mana yang benar? Siapa? Tadi di chatan Nggak ada. Kan nggak salam ada. itu salam tuh Bang. Salam itu salam. Apa? Nah, itu loh minimal berhala kalian itu dikasih celana atau apa itu Kan gue dibutuhkan. bilang juga apa ini ya, yang apa istilahnya nih ya, teman-teman Muslim tuh datang dia betul-betul menghujat, ngoceh aja. Kalau belum, Bang Ion, ya punya gambar masjid nggak, kubah masjid terus ada tulisan Allah nggak? Tolong ditampilin. ini dicari. Teman-teman ada nggak yang punya? Didinin dulu Bu apa? Gambarnya Nggak aja. ada di sini. Bentar, saya kasih lihat ya. Modalnya begitu sih Islam, gue bingung. Bentar nih, saya kasih tunjuk nih. Oh, kebanyakan di sini udah pada diganti, Bu. Yang ada namanya Allah itu kubah masjid di Iya. atas. Oh, ini dia nih. Oke. Mana ya? Oke, saya buka nih. Penasaran gemah, gue udah yakin deh kalau begitu-gituan tipe-tipenya. Nah, agak dekat Bang Ion. Itu tulisannya apa? Namanya siapa? Allah. Buat Toro.
Kasihan tuh panas-panas. Kenapa nggak kau kasih makan dan minum dia kepanasan? Allah kepanasan. Itu digantung di atas rumah itu. Hah? Lo nggak kasihan dia gak kehausan? Hah? Allah bergantung tiap hari di atas kuba. Ya minimal dikasih minum kayak Tora. Minimal dikasih minum. Minimal dicuci. Itu kalau ada burung kan ditelain, diberakin burung aja buat tempat sarangnya berak gitu. Ya tulisan apa itu? Allah kan? Hah? Bergantung di atas kuda. Ya Allah. Kasihan loh. Nggak kasihan itu. Ayo. Masa Allah dijemur gitu? Allah. Hai anak Adam, aku haus. Kasihan itu Allah di atas gitu. Mungkin dia belum tahu juga Bu ya kalau Allahnya sakit Bu ya. Digantung di atas itu kubah itu. Allah digantung di atas kubah. Ayo. Kan memang Allah nggak kelihatan. Karena dia digantung itu di atas. Kan tidak berbentuk seperti makhluk, tapi dia seperti kasihan lo panas-panasan itu orang. Dicuci. Kadang-kadang suka ada burung merpati diberakin di situ. Kasihan itu panas-panas itu Tora, ya.